Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Haja Mufidah Khalil MAG, sugeng izin Prof, dan juga pemirsa semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh hikmah, pada hari yang ketiga kita bersama-sama dapat melaksanakan lagi ngaji online yang alhamdulillah untuk pagi hari ini kita di dalam Profesor Mufidah kita akan berdiskusi dan juga mendengarkan pemaparan beliau seputar gender. Alhamdulillah Prof. Untuk awal ini kita akan berbicara mengenai pendidikan keluarga berwawasan gender di era milenial. Mungkin pemirsa semua ingin mengetahui seperti apa atau siapa Profesor Mufidah ini. Beliau adalah pakar gender nasional yang sudah tidak diragukan lagi tentang wawasan beliau seputar gender. Kemudian beliau adalah Direktur Lingkar Masjid dan juga penulis buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender dan juga pengasuh Women Leadership Center atau WLC El Safia, Prof. Pada kesempatan ini juga alhamdulillah ngaji online ini diadakan oleh Lakpesdam PJNU Kabupaten Malang yang disupport oleh Unira Malang, juga IAI Al-Qolam Malang juga. Dan juga kami ucapkan terima kasih, ini support juga dari Unisma, UIN Maliki, serta Universitas Brawijaya Malang. Prof, untuk awal sekali kita berbicara mengenai pendidikan keluarga berwawasan gender. Mungkin masih banyak dari pemirsa yang kadang itu menganggap bahwa gender ini adalah sebuah kepentingan yang diperuntukkan untuk kepentingan perempuan saja. Padahal sebetulnya gender ini kalau kita berbicara gender berarti kita berbicara peran, fungsi, dan tanggung jawab baik laki-laki maupun perempuan. Seperti itu ya Prof. Mungkin bisa memberikan pemaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ini kita berbincang di rumah saya seperti ini, juga tempat untuk El Safia berdiskusi perempuan-perempuan calon pemimpin masa depan di rumah saya ini. Alhamdulillah, terima kasih Mbak sudah bisa bergabung dan datang di rumah saya. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkah. Amin, amin. Ngaji online ya. Ngaji online. Terima kasih. Jadi begini, sebenarnya persoalan pertama itu adalah pada pemahaman masyarakat tentang konsep gender. Konsep gender itu seringkali dikacaukan dengan jenis kelamin. Ya, kalau jenis kelamin itu kan memang yang disebut dengan seks, perbedaan biologis ya, yang perbedaan ini memang dari sononya sudah berbeda, yang mudah dikenali secara jelas ya. Perbedaan itu dengan tanda-tanda dan fungsi-fungsi reproduksinya adalah ciptaan Tuhan. Jadi bersifat kodrati, tidak dapat dipertukarkan ya, kemudian juga berlaku sepanjang zaman dan di mana saja. Nah, sedangkan peran-peran dari perbedaan jenis kelamin ini akhirnya kan kalau perempuan ya perbedaannya hanya dengan laki-laki, perbedaannya adalah pada fungsi reproduksi. Di perempuan itu adalah bisa haid, bisa hamil, melahirkan, menyusui. Nah, sedangkan untuk laki-laki adalah membuahi gitu ya. Nah, konsep gender ini berbeda. Konsep gender itu adalah pembedaan. Disebut pembedaan karena ada proses membedakan secara konstruksi sosial terhadap peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini adalah buatan manusia ya. Jadi sifatnya sosial dapat berubah, dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan,
kesempatan, komitmen, dan juga tergantung kepada waktu, kepatutan budaya, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Jadi merupakan sebuah proses ya ini, Prof ya. Jadi konstruksi sosial. Pasti akan ada perubahan-perubahan ya. Oleh karena itu peran-peran dalam kaitannya dengan gender ini ya sangat luas. Apa saja peran sosial itu mulai dari bekerja di rumah, bekerja di luar rumah, berjualan di pasar, menjadi anggota DPR, menjadi presiden, mengajar, menjadi dosen, dan apapun ya kerjaan-kerjaan yang sifatnya sosial, konstruksi sosial itu masuk dalam kategori gender. Persoalannya adalah seringkali tidak dapat membedakan itu. Kalau dalam Al-Quran itu disebutkan ya pengertian seks dengan gender itu memang agak berbeda. Misalnya kalau ada kata ada karu wal unsa, kemudian ada arijal dan anisa. Nah yang ada karu wal unsa itu lebih kepada mengacu kepada jenis kelamin, karena perbedaannya di sini adalah sifatnya biologis dan tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan yang arijal dan anisa itu menunjukkan laki-laki perempuan yang menunjukkan manusia yang memiliki kualitas moral, budaya, dan juga berperadaban. Ya, jadi arijal dan anisa, makanya orang menikah itu harus arijal anisa, tidak boleh ada karu wal unsa, karena itu nanti sama dengan binatang. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengapa sih pendidikan berwawasan gender ya, terutama adalah dalam keluarga. Jadi sebenarnya pendidikan keluarga Islam yang berwawasan gender itu suatu proses transformasi pengetahuan, nilai-nilai Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis Nabi untuk mengantarkan terbentuknya kepribadian Islami dalam lingkup keluarga dengan memperhatikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari hasil konstruksi sosial. Tapi kan ada pembatasan-pembatasan ya antara laki-laki dan perempuan dalam konsep gender itu. Iya, jadi itu tadi saya sebutkan, gender itu juga beradaptasi dengan nilai-nilai norma, budaya dan sebagainya. Makanya kan tidak bisa disamakan. Misalnya konsep gender dalam hal implementasinya dengan misalnya masyarakat barat ya, masyarakat yang tidak beragama akan berbeda dengan konsep gender dalam Islam ya, karena Islam mempunyai nilai-nilai yang khusus, norma syariat ya, yang itu juga harus menjadi masalahnya adalah ketika itu semuanya dipahami dengan bias gender, itu juga akan kembali lagi menjadi persoalan. Oke, kemudian saya tambahkan di sini yang ketiga adalah tentang tujuan pendidikan keluarga Islam yang berwawasan gender itu adalah untuk menceritakan pribadi-pribadi dalam setiap anggota keluarga untuk bertakwa kepada Allah. Dia mampu untuk membangun hablum minallah dengan baik, hablum minannas ya, memiliki sensitivitas gender, memiliki kepekaan terhadap persoalan gender, saling menghargai, menghormati, tolong menolong, saling menjaga kehormatan dan martabat keluarga gitu ya, suami istri dan anak-anak, memahami perbedaan satu sama lain dan saling memberdayakan untuk mencapai kehidupan sakinah mawaddah rahmah ya, dan tujuan dari keluarga itu ya, bahagia di dunia maupun di akhirat ya, karena ini semuanya adalah kembali kepada ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya Prof, terus lagi Prof, jangan tadi mengatakan bahwa dalam keluarga itu harus ada peran juga. Nah sekarang itu masyarakat awam kadang itu menganggap bahwa ini kalau gender itu berarti kiblatnya dari barat. Iya. Mungkin Prof bisa menjelaskan apa perbedaan ya ini untuk gender ini yang dari barat maupun yang dari timur. Iya. Dan di Indonesia ini menganut yang mana, aliran yang mana? Jadi kan ada aliran Yun Sewu, ada radikal liberal dan ekofeminisme. Iya. Jadi begini, sebenarnya semangat untuk pembebasan terhadap perempuan yang sudah dimulai sekian abad yang lalu itu adalah semangatnya Kartini, bahkan sebelumnya ya, sebelum Kartini ya, yang dimana disebut dengan masa Sri Kandi dulu. Kemudian itu juga disambut di banyak negara
di barat maupun di timur yang sudah memiliki kesadaran emansipasi ya di awal-awal itu. Kemudian setelah diimplementasikan ke dalam komunitas-komunitas ya, belahan dunia yang berbeda, kemudian punya ideologi yang berbeda, punya nilai-nilai kearifan lokal yang berbeda, maka gender itu juga memiliki beradaptasi dengan nilai-nilai itu. Ya, misalnya taruhlah orang yang ada di Arab, ya, dengan di Indonesia dan di Barat tentu punya corak yang berbeda. Tapi semangat untuk kesetaraan gender itu tetap sama. Ya, ada nilai-nilai yang menyambungkan, nilai-nilai universal yang menyambungkan prinsip-prinsip dasar yang tetap menyatukan antar perempuan di berbagai benua. Itu bisa ketemu dan memiliki satu visi. Oleh karena itu munculnya pengaruh utamaan gender, kemudian shadow, ya, untuk komitmen-komitmen internasional itu karena ada kesamaan visi. Tapi dalam implementasinya misalnya membangun keluarga muslim berwawasan gender ya tentu saja ada perbedaan karena ini sudah menyangkut hal-hal yang sifatnya pragmatis ya. Terus Prof, mengapa perlu wawasan gender dalam keluarga dan kaitannya di zaman atau di era milenial ini? Iya, jadi saya ini ya pendidikan Islam di dalam keluarga itu kan setidaknya ada 3 hal yang perlu menjadi landasan. Pertama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang harus dipahami dengan pemahaman yang berkesetaraan gender. Jadi kalau tidak dipahami dengan kesetaraan gender, maka seolah-olah agama itu justru menjadi belenggu bagi perempuan. Gitu. Ya, kemudian yang kedua itu ada nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Ya. Yang ini adalah selaras dengan ajaran agama, ya tentunya ya, yang mendatangkan maslahah, manfaat, menghindari mudarat, dan semuanya itu harus mampu untuk menghilangkan diskriminasi gender. Karena apa? Karena budaya patriarki itu sudah mana-mana gitu ya, dan menerapkan kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah warisan pemikiran Islam ya sebagai bahan pengembangan pendidikan Islam dalam keluarga itu sendiri juga harus dimaknai dengan makna yang responsif gender. Nah ini dasar ya. Kemudian mengapa harus ada pendidikan berwawasan gender? Karena ada prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam dalam keluarga itu. Ada prinsip integrasi, jadi semua tidak bisa parsial ya, jadi integratif. Kemudian ada landasan kemanusiaan, keseimbangan, kesetaraan, keadilan, dan pendidikan seumur hidup. Nah, oleh karena itu, kalau kita bicara mengapa sih perlu pendidikan keluarga berwawasan gender, ya kita kembali kepada tujuan perkawinan. Ya, tujuan perkawinan untuk sakinah, mawaddah, rahmah itu, sakinah adalah satu kedamaian, keharmonisan, ketenangan hidup, yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kemudian kejujuran, kekompakan, keserasian. Jadi banyak sekali ya, serta berserah diri kepada Allah ya. Ini penting ya. Dan sakinah itu dalam perkawinan bersifat aktif dan dinamis ya. Bukan sakinah itu kemudian diam gitu tidak. Nah, untuk menuju ke sana itu ada mawaddah, ada rahmah, dan ada amanah. Nah, keharmonisan keluarga itu menjadi salah satu variabel yang cukup penting di dalam pendidikan dan pengasuhan dalam keluarga. Ini ya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena masih terjadi problem-problem keluarga yang disebabkan oleh diskriminasi gender. Jadi kalau bicara soal diskriminasi gender, baik itu yang berbentuk stereotip atau pelabelan negatif, kemudian yang kedua diskriminasi ya, di dalam keluarga yang satu dianggap subordinat, satu adalah ordinat, kemudian ada marginalisasi, peminggiran salah satu, apakah itu laki atau perempuan, karena kita bicara gender ya, bukan bicara bicara feminisme ya. Kemudian ada beban berlipat dan juga ada kekerasan berbasis gender. Nah ini semuanya itu masih banyak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu kita melihat korban yang paling banyak adalah perempuan. Baik itu istri maupun sebagai anak perempuan, baik ini di luar maupun di dalam rumah ya, itu dominan adalah perempuan. Kalau
kekerasan berbasis gender itu. Nah, sehingga di dalam Islam itu sebenarnya ada satu hadis ini, satu hadis yang tidak terlalu laku, ya. Tidak terlalu laku, ya, tidak terlalu populer. Itu kayak yang mempopulerkan ya teman-teman kita sendiri gitu ya, yang memiliki konsentrasi di bidang kesetaraan gender dalam Islam. Itu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya. At-Tirmidzi dalam Sunnah At-Tirmidzi juz 3 halaman 467. Ya. Itu bunyinya adalah ala wastausu binisa khairan fa innama hunna awanun indakum laisa tamlikuna min hunna dzalik. Ya, jadi ingatlah aku berpesan agar kalian itu berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian. Padahal sedikit pun kalian tidak berhak memperlakukan mereka kecuali untuk kebaikan itu. Nah ini tidak jarang ini diungkapkan dalam majelis-majelis taklim. Ini hanya populer di kalangan dosen gender dan Islam. Karena saya mengajar gender dan Islam. Mungkin Prof perlu pranikah, ada semacam short course gitu yang mungkin dari hadis ini atau mungkin pendidikan gender khusus bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi kedepannya ketika mereka sudah berkeluarga bisa mengimplementasikan gender. Iya. Jadi pendidikan keluarga berwawasan gender itu sudah waktunya sekarang ini, tidak bisa ditahan lagi dan tidak perlu untuk dicurigai karena kembali lagi kepada kehidupan Rasulullah. Lagunya Aisyah itu sebenarnya adalah lagu yang sudah berkesetaraan gender, di mana sikap Rasulullah, sikap Aisyah ya itu sangat bagus gitu ya. Harus diperbanyak lah ya, lagu dengan Khadijah, dengan Ummu Salamah dan seterusnya, karena istri-istri beliau itu adalah punya peran-peran yang cukup penting dalam pembinaan keluarga dan menjadi role model, menjadi uswah hasanah bagi kita. Nah, oleh karena itu ini bisa ditarik kekinian dengan cara bagaimana kita mempersiapkan generasi keluarga baru di era milenial ya ini khususnya yang memang dia mempunyai kebutuhan, problem dan masalah-masalah yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Nah, antara lain problem keluarga dan perkawinan itu yang harus tidak boleh terjadi dengan cara pendidikan pranikah. Ya. Itu adalah untuk meminimalisir. Pertama adalah diskriminasi gender dalam pendidikan anak. Kemudian kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perselingkuhan luar biasa ya, kasus perkawinan siri, ya, masih ada perkawinan mut'ah di beberapa tempat, ya, kemudian, tingginya angka perceraian, kemudian ada poligami yang bermasalah. Zaman sekarang poligami hampir semuanya bermasalah. Ya. Kemudian perkawinan di bawah di bawah umur ya. Jadi ini kemudian akan mengganggu fungsi-fungsi keluarga. Oleh karena itu kalau di awal-awal itu ada pembinaan yang intensif ya, kemudian diikuti oleh metode yang tepat dan menyenangkan, mungkin juga dalam bentuk video ya, mungkin Lakpesdam juga bisa bersama dengan Fatayat untuk membuat semacam YouTube. Saya nanti akan bantu itu. Gitu ya, jadi YouTube-nya itu tidak hanya ceramah, tetapi memang benar-benar kayak apa sih? Semacam tutorial. Iya, tutorial nanti diviralkan. Kalau sudah di YouTube kan banyak yang melihat. Nah, nanti saya bantulah gimana. Terima kasih. Gitu ya. Karena ini penelitian saya berulang kali ya tentang persoalan ini memang belum ada tanda-tanda untuk bisa menyelesaikan atau memberikan solusi yang tepat ya kaitannya dengan persoalan pendidikan pranikah. Semuanya banyak yang mengklaim, kami melakukan, tapi tidak pernah ada evaluasi. Terus kalau kita tanya ke masyarakat, mereka sudah problem-problem yang dihadapi ketika dia menikah itu cukup banyak, cukup kompleks lah ya, sehingga apalagi di daerah pedesaan. Pendidikan untuk itu sering menjadi terabaikan. Bisa diagendakan itu nanti. Untuk pendidikan pranikah, Lakpesdam yang pertama nanti yang mengawali, dibantu Prof. Matur nuwun.
Jadi ini sangat urgensi ya, pendidikan keluarga berwawasan gender di era milenial ini, Prof ya. Terus apa saja yang diperlukan agar keluarga milenial yang berwawasan gender mampu mewujudkan keluarga yang sakinah? Iya. Jadi saya akan bicara dulu tentang periodisasi dan karakteristik keluarga. Yang pertama itu kita mulainya dari tahun 1950-an ya. Kalau sebelum itu kan masih kacau, ya, masih kacau ya. Awal jadi itu. Struktur keluarga itu pada tahun 50-an itu struktur keluarga itu berpusat pada orang dewasa. Jadi berpusat pada orang dewasa, anak itu menjadi bagian dari keluarga, tapi tidak menjadi fokus dalam keluarga. Nah, pada tahun-tahun seperti ini, praktek menikahkan anak tanpa izin atau nikah yang dipaksa. Nikah di bawah umur, nikah siri itu menjadi hal yang biasa. Karena memang undang-undang perkawinan juga pada waktu itu belum ada. Terus tahun 1960-an itu masih lanjut di tahun sebelumnya ya. Tapi orang tua di zaman ini lebih berpikir maju ya, lebih permisif dan kreatif. Anak-anak perempuan sudah banyak yang dimasukkan pesantren, dimasukkan kuliah di perguruan tinggi, terutama basis-basis Nahdien ya. Itu masih sangat tertinggal kalau dibandingkan dengan yang dulu ya. Sekarang kan beda lagi. Tahun 60-an. Tahun 60-an. Ada putra-putrinya kiai yang mondok kemudian pulang, tiba-tiba sudah ada calon suami. Calonnya. Dapat dua malam kemudian dinikahkan. Ya, dan kemudian menangis-nangis dan sebagainya. Nah, itu masih ada. Tapi sekarang bunyai-bunyai muda itu saya tanya, sama menikah dipaksa? Oh, kalau dipaksa saya lari gitu ya. Jadi sudah beda lagi karena bunyai-bunyai sekarang sudah pada pendidikannya sudah tinggi, ada S1, S2, bahkan ada yang doktor. Kemudian tahun 70-an sampai tahun 80-an itu banyak perceraian. Jadi istri itu masuk di dunia kerja. Jadi pada waktu itu bersamaan dengan paradigma women and development, women and in development. Sehingga perempuan itu disuruh untuk membantu negara, membantu bangsa, tetap disuruh keluar, disuruh untuk berperan dan sebagainya di dunia publik, meniti karir dan sebagainya mulai didorong, tetapi urusan domestik ini tidak berubah, sehingga terjadi beban ganda yang luar biasa. Sementara laki-laki, suami-suami mereka peran ganda perempuan itu ya, Prof, karena dia kalau peran gandanya sih bagus, tapi beban berlipatnya. Jadi ini banyak anak-anak nakal di tahun ini. Makanya kan kemudian ada orang jangan ibu-ibu jangan bekerja di luar rumah, jangan menjadi wanita karir. Kalau menjadi wanita karir anaknya nakal-nakal. Di tahun tersebut? Di tahun tersebut memang iya. Saya menyadari betul di tahun-tahun itu saya masih menjadi mahasiswa. Jadi saya hampir saja juga punya kesimpulan yang sama. Ternyata setelah dianalisis gender, peran publik dibuka untuk perempuan, sementara laki-lakinya tidak sama sekali memahami peran domestik yang seharusnya itu juga sharing. Kalau penyangga ekonomi berdua, seharusnya kegiatan-kegiatan dalam kehidupan rumah tangga juga harus diselesaikan bersama. Berbagi peran mungkin dalam rumah tangga. Inilah yang pada waktu itu kemudian dijustifikasi sebagai perempuan itu sebaiknya kembali aja ke rumah. Sampai ekofeminisme itu yang muncul, balik perempuan ke rumahnya masing-masing ya. Dan itu bukan ternyata juga merugikan secara umum gitu. Karena perempuan memiliki kemandirian, punya profesionalisme yang tinggi, punya komitmen untuk membangun bangsa ya. Ya yang dibenahi bukan perempuannya domestikasi, tapi di dalam rumah tangga itulah yang kemudian dibenahi untuk berbagi peran. Nah, yang terakhir ini adalah tahun 1990 sampai 2000. Nah, ini adalah orang tua yang menerapkan helikopter parenting makin banyak. Jadi orang tua yang lebih terlibat dalam kehidupan anak. Jadi dia mulai bagaimana mengantarkan anak sekolah, memantau dan seterusnya itu terjadi di tahun-tahun ini. Termasuk ini adalah tahun saya menjadi ibu dari anak-anak yang sedang sekolah. Ya. Gitu ya. Kalau sekarang kan sudah cucu. Nah, sekarang ini adalah sudah eranya sudah milenial.
ya 2000 ke sini, dan ada lagi yang kita memasuki era revolusi industri ya, 4.0, di mana di revolusi industri keempat ini kan ditandai dengan munculnya komputer super, kecerdasan intelligence artificial, kemudian juga seperti kita ini ya, pengajian dengan online, ya, YouTube, Facebook, Twitter dan sebagainya. Nah, kemudian ini juga di satu sisi ada aspek-aspek positif ya, yang bisa untuk membangun keluarga sakinah, tetapi juga ada dampak negatifnya. Nanti kita akan bicarakan khusus. Dan era sekarang ini justru memberikan peluang kepada semua anggota keluarga, baik dia difabel, perempuan, apakah asalkan dia mampu untuk menguasai teknologi, maka dia punya peluang untuk menjadi mandiri ya. Jadi bekerja itu tidak hanya orang yang normal, tapi juga orang yang difabel pun juga bisa. Nah, ini yang kemudian menjadi beda dengan era sebelumnya. Gitu ya. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Profesor tentang berbagi peran itu. Ya. Apalagi di saat ini pandemi COVID-19 ini kan work from home, jadi kan banyak para suami, kepala keluarga itu yang bekerja dari rumah. Ya. Apa itu perlu dikaji ulang work from home itu ketika laki-laki bekerja di rumah kan bisa berbagi peran juga. Ya. Tapi kan banyak yang nggak disadari. Iya. Kalau perempuan itu memang, apalagi di era saat ini itu sudah berperan ganda yang multitasking, begitu kan Prof ya? Iya. Jadi di ranah publik, di ranah domestik ya semuanya dijalani. Apalagi tadi di era yang tahun 90 sampai 2000 itu sudah helikopter parenting, ngantarkan anak iya, masak iya, setelah itu juga kerja iya, entah itu kerja di ranah domestik maupun di ranah publik. Mungkin bisa dijelaskan. Khusus untuk situasi pandemi seperti sekarang ini, apakah domestikasi laki-laki dengan membawa pekerjaan masuk di dalam rumah itu serta-merta dia akan bekerja bersama istri dalam hal-hal pekerjaan rumah? Belum tentu. Ini terbagi 3, Mbak. Saya mengidentifikasi gitu. Terbagi 3. Belum tentu. Belum tentu. Yang pertama adalah ada laki-laki ya, itu yang dia membawa pekerjaan di rumah itu dia masih merasa bahwa dia ada di kantor. Gitu ya. Iya. Jadi fokus kerja saja walaupun di rumah. Nah, jadi saya ini bekerja di kantor loh. Pokoknya jam sekian sampai jam sekian enggak boleh diganggu. Enggak boleh diganggu. Sampai anak-anak kan di rumah pasti. Foto yang itu yang viral itu anaknya di plester gitu. Ya ya, sama bapaknya gitu. Biar enggak ganggu. Jadi dia sudah tidak bisa melakukan fleksibilitas kerja. Jadi ini saya jam 8. Bahkan ada yang mandi jam 7, setengah 8 itu sudah sarapan, kemudian pakai sepatu, kemudian seperti halnya. Jadi dia kepingin kantornya pindah di rumah, maka semua yang budaya kantor itu dia bawa pulang. Ya, anaknya yang datang menghampiri ke sana ke ibu. Sementara ibunya juga sama-sama bawa kerjaan dari kantor. Ya. Tapi ibunya masih bisa. Ya, masih bisa. Dia tetap pakai daster gitu ya. Dia sambil menyuapi anak, dia sambil bekerja. Kemudian ada yang break 5 menit untuk goreng tempe untuk dan sebagainya. Ini yang pertama ya, laki-laki. Terutama problem ada di laki-laki. Kemudian yang kedua itu adalah ada shock culture. Jadi ada shock laki-laki itu. Kayak begini ya rumah itu. Saya tidak pernah membayangkan, saya kalau pagi semuanya rapi, saya berangkat pulang rapi. Jadi dilihat seperti itu. Ketika ketika dia melihat anaknya yang rebutan mainan, istrinya yang ke depan ke belakang ngurus segala macam, dia kemudian shock. Kemudian dia mencoba untuk beradaptasi. Ya, ternyata istri saya kayak begini. Jadi baru tahu bahwa apa yang dilakukan oleh istri perempuan itu luar biasa. Subhanallah. Baru dia itu memahami. Ini kelompok laki-laki yang nomor 2. Iya, ya Allah. Yang nomor 3 itu tidak ada perubahan sama sekali. Seperti rumah saya ini tidak ada. Ada domestikasi pekerjaan atau tidak, sama aja karena memang sudah dibangun dari
anak nomor 1 sampai cucu nomor 3 ya. Sekarang kan anaknya 4 ditambah cucu 3, itu semua sudah menerapkan model seperti ini. Jadi tidak shock, tidak apa, biasa aja gitu. Karena memang sudah dibangun dari awal. Jadi sudah berbagi peran dan sudah memahami tentang gender ya, equality gender. Jadi hanya ini gender aja. Equality. Sekarang ada di meja ini suami, istri ada di meja ini, anak-anak ada di meja ini untuk masing-masing melakukan aktivitasnya. Ini nanti juga saling menyapa gitu, saling menyapa, ya karena sudah terbiasa dengan nanti waktunya makan semuanya pada break, gitu ya. Waktunya sholat semuanya pada break, jadi tidak ada persoalan. Saya juga ditanya gimana ini gini. Ternyata mereka yang mengeluh adalah ibu-ibu yang bapaknya sama sekali masih budaya kerja itu masuk di rumah dan rumahnya itu adalah menjadi kantor imajiner. Ya Allah, sampai segitunya Bunda. Ya Allah. Jadi ini pemirsa yang melihat ini, yang menyaksikan tayangan ini Bunda, pasti gini, saya ini termasuk laki-laki suami yang nomor berapa? Mudah-mudahan nomor 3, ada masih nomor 3. Yang pertama, ya Allah, kasihan. Dan ini istrinya nanti. Terjadi bagi mereka yang shock dan dia hanya mengatakan, oh kamu begini kasihan ya, nanti kalau besok kalau sudah tidak ada corona nanti saya ajak ke mall dan sebagainya, itu PHP aja. Jadi PHP aja. Itu yang itu real yang pada saat ini memang dibutuhkan. Ya, jadi jangan hanya menonton istri melakukan pekerjaan dengan hiruk pikuknya, apalagi yang punya anak yang kecil-kecil. Nah itu makanya di sini kemudian kan istri menjadi ngomel-ngomel. Setelah itu suami menjadi tegang, suami marah. Saya ini lagi bekerja, saya ini di kantor. Gitu. Tidak ada asisten rumah tangga. Saya ada di kantor. Ya Allah. Asisten rumah tangga belum tentu ada. Bisa jadi dia pulang kampung dan seterusnya. Nah ini ya, kemudian KDRT menjadi meningkat ini. KDRT menjadi meningkat karena itu adalah akibat dari pertama karena ekonomi, bisa karena suami istri kemudian tidak punya pekerjaan, komitmennya dalam membangun keluarga menjadi goyah. Kemudian yang kedua adalah ada yang tercukupi tetapi dia merasa tertindas di rumahnya sendiri, ya, seperti ada bos baru masuk di rumah. Nah, seperti itu karena 8 jam dia bekerja di luar rumah, istri bisa berekspresi apapun gitu ya. Ketika suami masuk dengan 8 jam, ya, dan dia masih berimajiner apa ya, berimajinasi bahwa dia itu adalah kantor di perusahaan dan sebagainya, istri menjadi shock. Ini yang kemudian terjadi KDRT. Gitu. Nambah lagi, apalagi wilayah Malang ini wilayah Kabupaten Malang untuk KDRT itu cukup tinggi, tingkat perceraian juga cukup tinggi. Kabupaten Malang itu unik ya, karena saya 8 tahun menurunkan mahasiswa KKN. Jadi tokohnya itu banyak, komitmennya tinggi, tapi problemnya itu ya aneh-aneh itu. Iya, sangat kompleks, sangat kompleks. Ya masih untung perguruan tinggi seperti Unira juga ada di kabupaten, ada Alkolan, dan yang lain-lain itu saya kira bisa menjadi, dan ada Lakpesdam ya. Itu kan Lakpesdam. Ya. Kalau mentok urusan gender ya ke sini, ke Elsavia. Iya, Elsavia. Apalagi dengan Prof pakar gender nasional. Semakin menarik Prof. Kita 90 menit ke depan ini, insya Allah sudah 60 menit tapi tak terasa ini. Saya akan menambahkan untuk pengasuhan ya, untuk era milenial ini. Jadi pengasuhan itu kan ada pola asuh yang permisif ya. Permisif itu membiarkan aja anak-anak dan orang tua itu mengawasi secukupnya atau bahkan tidak ada pengawasan. Yang seperti ini kalau di era milenial sangat-sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Alat komunikasi dan sebagainya itu harus berfungsi untuk membangun komunikasi yang benar gitu ya. Kemudian juga anak itu kelekatan positif dengan orang tua tidak boleh diganggu gugat. Sekalipun sudah di pesantren, sudah diserahkan guru dengan full day school, tapi tetap aja orang tua itu harus bisa memiliki waktu untuk memantau. Kemudian ada pola asuh yang otoriter, ini juga nggak benar.
di era milenial sudah tidak pas ya, karena dia di sekolah sudah diajarkan bagaimana belajar dengan kreatif ya, dengan kerjasama, kompetitif dan seterusnya. Tiba-tiba dia di rumah dengan dengan otoriter, ambiar nih, dia akan mencari teman-teman yang bisa menjadi pengganti keluarga. Gitu. Anak-anak broken home pun. Iya, akhirnya nanti ke sana arahnya. Atau justru mereka itu menjadi apatis dan menjadi kehilangan jati diri, bisa jadi sampai ke sana. Pola asuh yang mengabaikan itu juga ada itu. Jadi misalnya yang menyerahkan kepada babysitter, kemudian menyerahkan kepada orang lain, dia sebenarnya tidak membiarkan, tetapi dia mengabaikan aja. Jadi tidak terlalu peduli. Tidak peduli. Ya, yang sudah karena sudah disekolahkan di full day. Iya. Sudah ada pengasuhnya, asisten rumah tangganya sudah. Jadi kita sudah capek mungkin seperti itu ya. Orang tua sudah capek. Jadi punya anggapan bahwa semua ini saya lakukan karena untuk sekolahmu, karena untuk bajumu, karena untuk ini, supaya kamu dapat tinggalan dari orang tuamu dan seterusnya ya. Kemudian pola asuh yang demokratis ya. Pola asuh yang demokratis inilah yang sekarang untuk milenial itu satu-satunya ya yang paling bagus untuk diterapkan ya. Jadi tidak otoriter tapi juga tidak permisif. Nah sekarang untuk arah bagian pola asuh ya, arah pola asuh keluarga ya, nah, milenial ini sebenarnya ada 4C untuk memudahkan 4C. Yang pertama ada curiosity, itu menanamkan rasa ingin tahu positif ya, ingin tahu dalam hal-hal yang positif ya, yang tinggi, kemudian juga mampu memiliki literasi yang cukup, memilih informasi yang benar, luas dan produktif. Jadi ini orang tua harus memantau. Lagi-lagi kita bicara soal pendidikan adalah seolah-olah kita itu membahas pendidikan orang-orang yang memiliki latar belakang keluarga yang berpendidikan gitu ya. Kalau saya mesti ya Yunah Yutun keluarganya kayak apa, Wak Paijo, Tangmo dan sebagainya itu kayak apa ya mereka itu. Makanya ini kan harus ada pendidikan keluarga di tingkat basis. Yang Fatayat Muslimat Lakusdam itu punya peran yang cukup penting untuk bisa melakukan itu. Saya kira ada tutorialnya atau apalah ya, seperti pendidikan pramuka itu. Kemudian yang kedua adalah collaboration. Jadi berkolaborasi. Dulu tahun 70-an, 80-an, sampai 90-an ya, sebelum milenial itu adalah era kompetisi. Era kompetisi. Ketika era kompetisi, pendidikan gender ini yang agak susah ya, karena laki dan perempuan itu seolah-olah seperti feminisme liberal. Jadi berpacu di masing-masing gitu, seolah-olah seperti itu. Nah, sekarang adalah eranya kolaborasi. Kolaborasi ini sangat jauh ya, mulai dari bagaimana anak-anak dididik untuk bisa bekerja sama dengan saudaranya sendiri, kerjasama dengan orang tuanya, kerjasama dengan. Makanya sekarang itu tidak lagi begini kata-kata orang tua. Kamu harus manut ke ibu, kamu harus manut ke bapak. Tapi sekarang tolong kerjasamanya ya nak, gitu ya. Bahasanya yang dirubah. Iya, tolong kerjasamanya dengan orang tua. Ibu punya masalah seperti ini, bapak punya masalah seperti ini. Bahkan di beberapa kasus KDRT, anak punya cara sendiri untuk bisa mengakurkan kedua orang tuanya. Itu luar biasa. Anak milenial yang dia sudah mampu untuk berpikir kolaboratif. Iya, seperti apa Bu? Ya itu tadi, jadi saya punya klien, itu justru anaknya yang banyak membantu ibunya yang menjadi korban KDRT. Oh seperti itu? Iya, karena anaknya usia berapa? Ada yang SMA. Oh gitu, sudah remaja. Iya, sudah remaja. Kan masih anak ya, iya, 17. Kemudian ada juga yang sudah mahasiswa. Dia mengaturkan, minta didampingi. Jadi yang saya tidak mendampingi ibunya, tapi saya yang mendampingi dia sebagai sasaran antara. Karena kalau kolaboratif sehingga dia bisa untuk bagaimana bernegosiasi dengan bapaknya, dengan ibunya, menjadi mediasi, ya. Kemudian mengaturkan sampai tidak jadi cerai. Karena ini akibat atau sebagai buah dari itu tadi cara berpikir kolaboratif itu. Kemudian ada critical thinking. Jadi anak-anak diajari untuk berpikir kritis ya dalam kehidupan ini. Oleh karena itu
ada keterbukaan, tetapi perlu pengawalan. Ya. Misalnya tentang pendidikan seks, ini yang masih menjadi problem sampai sekarang. Diajari khawatir salah kelompok, ya, salah pengertian. Tapi kalau tidak diinformasikan, mereka juga cari cara sendiri. Jadi malah itu yang bahaya kalau cari cara sendiri. Iya, karena mereka itu sudah cirinya itu sudah kritis. Mereka itu belajar di sekolah juga diajari berpikir kritis. Kemudian di rumah dia menerapkan itu, di masyarakatnya juga begitu. Kemudian kreasi, dia memiliki berjiwa kreatif ya dan inovatif, di mana dia semuanya itu adalah untuk masa depan yang terbaik buat dirinya. Nah ini ya. Nah, fakta dan pola pengasuhan anak milenial ini kalau dilihat dari perspektif gender, perempuan semakin maju. Karena pendidikan itu sudah dibuka sedemikian rupa sejak ada deklarasi Dakar tahun 2000 tentang education for all, kemudian juga ada pengaruh utamaan gender ya, tahun 2000 juga, kemudian ada peraturan-peraturan ya yang ada keputusan menteri dan sebagainya yang ikut mendukung itu semuanya dan dikawal dengan perencanaan pembangunan yang responsif gender. Jadi ini membuat perempuan sekarang menjadi prestasinya lebih bagus. Ini sudah sejak beberapa tahun yang lalu saya mengamati bahwa yang menjadi wisudawan terbaik itu banyak perempuan. Banyak perempuan. Iya. Jadi begini loh, perempuan itu kalau diberi peluang dia untuk maju itu dia manfaatkan sedemikian rupa. Karena 4 tahun kuliah harus selesai, karena dia harus menikah. Kan gitu ya. Kadang perempuan kan gini, Prof, identik dengan rajin, penuh tanggung jawab. Betul. Sebetulnya untuk pinternya itu pinteran laki-laki kadang gitu ya. Tidak begitu. Tidak begitu ya. Laki-laki perempuan juga sama-sama pinter ya. Sama-sama pinter. Pengawalan kalau mulai kecil sudah dikonstruk dibodoh-bodohin ya bodoh beneran gitu. Tapi kalau dari awal itu naik mudang itu benar gitu ya. Maka di situ kemudian anak perempuan juga menjadi maju. Jadi begini, laki-laki itu lahir itu dia menjadi pemenang secara budaya. Lahir itu dia udah menang. Pemenang secara budaya. Secara budaya. Bukan secara teologi. Di dalam Islam tidak mengatakan demikian. Bayi lahir itu tidak ada laki-laki lebih unggul, perempuan tidak unggul, itu tidak ada. Yang mengatakan begitu itu budaya patriarki, di mana laki-laki lahir itu hampir semuanya adalah dia menjadi pemenang. Perempuan lahir adalah sebagai orang yang dikalahkan secara budaya. Ketika dia dalam posisi yang terkalahkan, kemudian pendidikan juga tidak terlalu bisa membantu dia untuk kesetaraan gender. Ketika dia diberi kesempatan, pasti dia akan mencari celah-celah. Kayak saya begini, pekerjaan rumah, pekerjaan kantor, ada seminar, ada kok ya masih bisa profesor. Itu cari celah. Kayak ono golongan titik brosot kayak begitu. Mulai dari kalau saya harus menyelesaikan disertasi, harus segera konsul ya. Saya ada di terminal masih buka laptop. Saya delay pesawat buka laptop. Jadi saya buka yang namanya disertasi saya itu saya masih ingat, oh ini saya sedang delay di mana, ini saya memanfaatkan waktu. Iya, memanfaatkan waktu. Misalnya ada pelatihan, saya tampil yang nomor berapa, nanti ada jeda waktu, buka lagi, belajar lagi. Kalau enggak begitu, biar enggak jadi perempuan enggak akan sampai kepada prestasi yang tertinggi. Jadi ini di era milenial perempuan itu sebagaimana John Naisbitt ya mengatakan bahwa abad ke-21 adalah abad kebangkitan perempuan. Ternyata prediksi itu cukup ampuh ya, dan itu terbukti. Yang kedua adalah aktif menggunakan media sosial. Ini laki perempuan sekarang sudah semuanya, tinggal bagaimana mengisi ya berita-berita yang baik ya, kemudian bisa memilih dan memilah. Kemudian anak-anak milenial sekarang, terutama keluarga-keluarga baru ya, termasuk anak saya, mantu saya itu, mereka itu mencari bekal untuk pengasuhan anak itu dari sumber informasi yang ada yang beragam ya. Jadi kalau saya dulu itu, Dok, kamu tidak boleh begini, anakmu cara mendidiknya begini, anakmu harus begini, itu malu. Anak-anak sekarang enggak. Jadi mereka itu mencari tahu ya, kenapa mudah cari di YouTube. Jadi misalnya apa panas kayak ono iki, itu dia enggak
di YouTube nggak begitu kok, itu sudah diuji oleh para pakar. Jadi kita kalah. Jadi berandang dicampur dengan apa itu jeruk nipis itu sudah nggak ada, nggak berlaku ya, yang berlaku itu nggak karena sudah ada kemasan-kemasan dan dia sangat mudah sekarang request besok sudah datang. Kemudian suami istri itu sama-sama bekerja ini ya, suami istri sama-sama bekerja tetapi lebih fokus ke anak. Ternyata anak-anak milenial sekarang ini juga care terhadap anak, dan bapak-bapak muda itu sudah mulai tidak malu untuk mengajak bayinya datang ke mall, ya. Kemudian jalan-jalan kemana dengan menggendong ditaruh di depan. Sekarang sudah tidak malu, sampai ke kondangan pun juga begitu. Ibunya sakit, jadi anaknya paling kecil itu ikut ibunya, yang besar diajak oleh bapaknya. Kalau dulu kan pertanyaannya generasi X, pertanyaan dari generasi X adalah apa, baby boomers ya, itu adalah istrimu kemana? Lah, ibunya kemana? Iya. Kok digendong sendiri? Kok dibawa? Ibumu kok? Ya, terus tanda-tanda istri yang tidak baik itu adalah ketika anaknya diserahkan suaminya sampai di tempat publik, dia tidak tahu bahwa Rasulullah itu suka menggendong putrinya, yang juga diprotes oleh para sahabat yang tidak paham. Ya Rasulullah itu kan anaknya itu perempuan, Fatimah ngapain digendong di hadapan publik? Karena punya anak perempuan pada zaman jahiliyah adalah aib, ya, yang Rasulullah membongkar itu semua. Tapi kok ya masih ada orang sekarang yang masih malu gitu ya. Itu artinya dia balik lagi ke zaman jahiliyah. Tapi zaman Rasulullah itu sudah ada pembagian peran. Iya, dia bukan pembagian peran ya, tetapi sharing peran. Ya, karena Aisyah itu ketika Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana sih keseharian Rasulullah, beliau menjawab bahwa Rasulullah itu kalau tiap hari ya biasa pekerjaan rumah bersama saya yang melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rumah. Kalau rumahnya lepas ya ini sendiri dibetulkan, kemudian bajunya sobek sendiri ya. Nanti kalau pada waktu sholat baru keluar ke masjid. Jadi yang seperti itu tidak masuk dalam tema-tema pengajiannya bapak-bapak. Nah, kenapa ini? Ada ibu yang belajar dari bapak-bapak ikut juga, karena ilmunya itu benar, bukan ilmu yang dikritisi dan dianalisis. Kemudian terbuka ya, memberi kebebasan kepada anak dengan 4C, memilih pola asuh yang demokratis. Itu ciri-ciri keluarga milenial ya. Kemudian bersedia mengalah dan berjuang untuk masa depan anak. Ya, sekarang ibu-ibu, bapak-bapak kan begitu. Memiliki mainan anak-anak yang konstruktif ya. Jadi itu mainan-mainan sekarang itu tidak lagi pasar-pasaran, kemudian boneka itu sekarang kalau ada boneka itu tidak digendong, tetapi cukup ditaruh gitu ya, ditaruh sebagai koleksi. Sementara yang dilakukan itu adalah permainan yang dipilih ibu-ibu muda sekarang itu adalah buat anak laki-laki itu bisa dilakukan oleh ibu, bapak, dan anak, bisa dilakukan oleh saudara laki-laki perempuan gitu. Jadi mainan seperti yang konstruktif ya. Yang konstruktif. Misalnya bermain puzzle, nah, itu kan tidak ada jenis kelaminnya. Itu yang sekarang lagi booming. Kemudian mendorong anak untuk mandiri sejak dini. Jadi diajari untuk toilet training ya. Itu sekarang ada dari awal ya. Dan itu sangat mudah fasilitas seperti itu. Nah, anak milenial itu lebih suka sekarang itu mewarisi ilmu daripada mewarisi harta orang tua. Saya terbukti anak saya itu loh bagianmu itu nggak ngereken. Tapi kalau ada job untuk dia, itu seneng gitu. Jadi dia itu kepingin hidup mandiri, mendapatkan sesuatu dari usahanya sendiri. Kan lain dengan orang dulu ya. Dulu itu zamannya agraris, itu ya melihat sawah bapaknya itu sudah sesuatu banget. Kalau sekarang kan enggak. Kemandirian masing-masing keluarga baru di era milenial itu justru yang menjadi kebanggaan. Terus ke arah pendidikan yang berkesetaraan gender. Jadi sekalipun dia itu tidak tahu gender ya, tapi karena situasi sudah berubah, peralatan-peralatan dalam rumah tangga sudah tidak lagi mususi beras, kemudian nyuci pakaian dan sebagainya, pergi ke sungai kan sudah tidak. Belakang ini ada sungai, tapi saya tidak pernah ke situ karena air sudah masuk di dalam rumah saya. Mau apa saja pencet-pencet bisa, mau nyuci pakaian pencet bisa, dan itu laki-laki bisa melakukan. Ya. Jadi
yang seperti ini adalah sudah setara gitu loh. Jadi kalau ada keluarga dan dia hidup di era milenial dan dia adalah generasi milenial, kalau masih tidak bisa menyesuaikan dengan kehidupan ini menjadi problem. Dan kembalilah ke zaman Majapahit. Nah gitu ya. Jadi tidak sebentar-bentar mas, sebentar-bentar gitu ya, supaya bisa. Ini yang terakhir apa yang diperlukan Mbak ya? Yang diperlukan itu ya kesalingan, mubadalah. Mubadalah itu keserasian ya. Keserasian, kemudian laki dan perempuan itu punya kesetaraan di situ, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga nama baiknya, ya kayak begitu. Jadi konsep gender equality-nya, gender equality-nya itu kesalingan. Muasyarah bil ma'ruf, dengan bergaul dengan baik ya dalam keluarga, memahami konsep gender dalam Islam dengan baik dan benar. Karena kalau tidak nanti ya ayat itu dipelintir-pelintir, habis dipelintir-pelintir, akhirnya jadilah bukan lagi mencerahkan, tetapi itu justru akan menghadirkan KDRT. Kemudian mendefinisikan peran gender dengan peran publik domestik ini dengan benar. Yang namanya jadi ibu rumah tangga itu pilihan. Boleh orang jadi ibu rumah tangga saja, boleh sambil berkarir juga tidak ada masalah. Yang penting kan kesalingan itu dibangun, muasyarahnya tetap dijalankan. Terus memahami sekalipun istri itu bekerja di rumah, dia tetap terhormat. Ya, jadi terhormat itu bukan diukur dengan gaji, tetapi diukur dengan dia adalah bagian dari hidupku. Itu loh yang laki-laki. Dia sebentar Bunda. Dia gimana? Sisian separuh dari kehidupanku. Oleh karena itu terhormatku adalah terhormatnya dia adalah terhormatku. Bisa dijamkan semua. Jadi ini ya. Oleh karena itu pekerjaan mulia sekali, pekerjaan menyapu dan sebagainya itu adalah sama mulianya dengan menjadi dosen. Kalau saya di rumah ini tidak ada profesor, yang ada yang maknya anak-anak sama mbahnya putu dan istri gitu. Jadi ya, pekerjaan domestik ya dilakuin jadi waduh ini enggak ada di rumah, ini enggak ada, anak saya panggil prof juga enggak. Itu kan panggilan di luar sana. Kalau sudah di sini itu sudah tidak bisa lagi. Kita harus membawa itu tadi imajiner, seolah-olah di kampus itu dibawa pulang. Istri suami nanti direken mahasiswanya. Kacau kalau gitu. Di rumah ya, jadi di rumah tangga ya biasa aja dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan secara bersama. Perlu diingat bahwa menjadi istri yang awet muda, yang tetap sehat, itu di belakangnya ada laki-laki yang punya pengertian dan penghargaan. Seperti mungkin teman-teman ini dari Lakesdam PCNU Kabupaten Malang, ini suami sangat pengertian semua ya. Istrinya itu cepat tua ya, kayaknya ya, maka ya KDRT. Kemudian musyawarah. Apa saja itu harus dimusyawarahkan, dikomunikasikan. Iya, karena nanti pengambilan keputusan bersama itu resiko dan manfaat yang didapatkan pasti milik bersama. Kemudian keluarga itu adalah tim. Nah ini ya, keluarga itu adalah satu sistem. Yang satu jika ada yang nggak beres, yang lain merasakan. Satu sakit merasakan. Karena fungsi-fungsi keluarga itu juga dijalankan tidak sendiri-sendiri, tapi itu dijalankan dalam satu tim. Oleh karena itu saya mengatakan tim sukses menuju sakinah, sejahtera, selamat dunia akhirat. Nah, itu adalah bentuk keluarga era milenial ya. Itu menjadi perhatian yang cukup serius, karena kalau tidak banyak problem yang jadi guna libasulahum antum libasulahum. Kemudian wasyawirhum fil amri itu menjadi landasan yang cukup bagus. Dan harapan selanjutnya adalah jalankan fungsi keluarga semaksimal mungkin dalam tim keluarga itu. Landasi mawadah, rahmah dan amanah, pegangi komitmen mifakon golido. Jadi kalau misalnya ada temannya mengajak, ayo itu loh poligami, ternyata dia sukses dengan cara diguna-guna gitu, misalnya ya, dek inti ono dukune aku melok misalnya. Nah yang seperti ini kalau dia kembali ke mifakon golido, itu merasa bahwa sakitnya pasanganku adalah sakit
itu sendiri. Kalau itu yang ditanamkan, maka mifakon walido itu menjadi kuat. Kemudian komunikasi, keterbukaan, demokrasi, saling memberdayakan, hindari KDRT, dan perlakukan anggota keluarga ini dengan cara yang adil. Karena tidak hanya anak, ada ponakan, ada pembantu, ada semuanya mereka itu adalah perlu untuk menjadi tim sukses itu tadi. Iya. Itu Mbak. Gitu, alhamdulillah. Tertinggal waktu 10 menit ya, mungkin saya bisa menyimpulkan di sini, Prof. Jadi gender itu berbicara peran, fungsi, status dan juga tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Dan juga gender adalah hasil bentukan atau konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dan generasi ke generasi berikutnya. Dan berarti ini gender ini harus relevan dan sudah harus dimasukkan dalam keluarga, itu harus wajib gitu ya. Jadi tidak masuk akal apabila satu keluarga itu menolak gender, maka tujuan dari pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu akan terabaikan. Dan satu, ini saya pernah membaca gender creates problems as well as solution. Jadi gender itu bisa dijadikan sebagai alat untuk atau senjata untuk bunuh diri atau bahkan membunuh, tetapi gender juga bisa dijadikan alat untuk menolong manusia, menyelamatkan manusia di dunia ini. Seperti itu. Mungkin satu yang terakhir, closing statement dari Profesor, aliran yang mungkin berapa kata aliran yang harus ada di keluarga Islam, di keluarga Indonesia seperti apa? Aliran atau prinsip? Aliran atau prinsip, ya. Ya, jadi dalam membangun keluarga sakinah, ya, maka perlu untuk memiliki kesalingan, mubadalah itu tadi. Keluarga adalah sebagai tim sukses menuju kehidupan yang mawadah, sakinah mawadah rahmah dan menuju pada kesejahteraan lahir dan batin, selamat dunia akhirat. Maka pendidikan kesetaraan gender adalah wajib dan dimulai sejak pranikah. Itu jarang sekali terjadi. Iya. Semacam mungkin soft course gitu ya untuk remaja-remaja. Pranikah itu jarang. Sekarang ini kan eranya sudah kolaboratif. Ya, tidak bisa kita menonjolkan diri kita masing-masing, itu tidak akan bisa sukses. Kami punya lembaga Elsavia Women Leadership Center, punya tempat, kemudian Lakpesdam punya masa dan punya daya pikir, daya juang yang cukup bagus. Katanya punya basis dan memang menjadi concern gitu. Ketemulah kita untuk membuat bersinergi, kemudian membuat program-program, sinergi program. Jadi jangan bicara soal uang, karena jamaah itu uangnya banyak. Jangan khawatir. Yang penting adalah ketemunya. Ide-ide ini dikemas dalam bentuk yang produktif, yang kreatif, kemudian bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi keluarga-keluarga yang ada di Kabupaten Malang maupun se-Indonesia. Apalagi yang tadi Prof sampaikan, keluarga Yutun Yuna itu kasihan kan ya. Betul. Itu yang ditingkat punya problem yang lebih dibandingkan dengan sebenarnya mereka tidak punya keinginan yang muluk-muluk. Tidak. Problemnya tidak sama dengan gedongan. Tidak sama dengan gedongan. Tapi seringkali mereka itu terpinggirkan dan terabaikan. Nah, kalau itu ada dari Muslimat, Fatayat, Lakpesdam, kemudian kolaborasi dengan perguruan tinggi dan LSM, saya kira bisa untuk merumuskan. Tidak sulit, itu kaitannya dengan memahami mereka. Hasil penelitian yang berkaitan dengan itu juga sudah banyak, sehingga bisa kita manfaatkan untuk membuat konsep-konsep dan kajian-kajian juga kemudian implementasinya seperti apa dan dikemas dalam bentuk kit atau dalam bentuk guideline semuanya itu nanti mereka sendiri yang akan melaksanakan. Kita menjadi think tank atau menjadi pemantik, dan mereka lah yang menjadi aktor-aktor di lapangan karena mereka yang paling tahu tentang diri mereka sendiri. Terima kasih Profesor Mufidah Khalil MAG yang telah memberikan pemaparan
kita ngaji online kurang lebih 90 menit tadi, insya Allah banyak yang dikupas, banyak memberikan masukan, upgrading bagi kita semua. Insya Allah juga bermanfaat bagi pemirsa khususnya. Prof, ini ada mutu dari Lakpes dan PJNU Kabupaten Malang, lembut hati, berpikir cerdas, dan berkhidmat untuk umat. Mungkin bisa memberikan tepuk tangan. Lakpes dan yang terakhir sebelum acara ini ditutup, mungkin bisa memimpin doa. Nah, kita doa majelis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Profesor Hida Ilyas ya, Holil MAG yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan manfaat barokah, amin rabbal alamin. Dan juga pemirsa, mungkin perbincangan kita pada kali ini pada Ramadan di hari yang ketiga ini dengan beliau pakar gender internasional Ibu Profesor Dr. Haja Mufidah Holil MAG telah usai, dan mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari Lakpes dan PJNU Kabupaten Malang, mohon untuk bisa diterima.